Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya operasi aljabar pada vektor. Operasi aljabar pada vektor yang pertama adalah kesamaan dua vektor, yang kedua penjumlahan vektor, yang ketiga pengurangan vektor, dan yang keempat adalah perkalian vektor. Oke, baik, kita langsung ke pertama adalah kesamaan dua vektor. Dua vektor dinyatakan sama itu bila yang pertama sama panjangnya, ya. Jadi panjang atau besarnya vektor itu sama, ya, gitu. Dan yang kedua dikatakan sama bila arahnya juga sama. Arahnya juga sama. Oke, nanti kita bahas. Nah, oke, lalu penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor ada tiga, ya. Ada tiga. Yang pertama ada tiga cara, yaitu dengan cara segitiga. Yang cara yang kedua adalah jajaran genjang, ya. Lalu yang ketiga itu adalah dengan poligon, ya, dengan poligon, dengan cara poligon. Oke, pengurangan nanti kita akan bahas, kita akan satu-satu, ya. Oke, yang pertama adalah kita akan bahas yang namanya kesamaan dua vektor. Oke, kita kasih contoh aja deh. Misalkan ini ada vektor. Oke. Oke. Oke, ini ada vektor A, ya. Ini ada vektor B. Ini ada vektor C. Ini ada vektor D. Oke, nah sekarang yang memenuhi syarat panjangnya sama dan arahnya sama itu vektor apa saja? Ya, otomatis kita bisa lihat bahwa arahnya sama, ya, dan panjangnya sama. Ini B dan C itu panjangnya sama, berarti vektor B itu sama dengan vektor C, gitu. Sedangkan A dengan D panjang sama tapi arahnya beda, berarti A dengan D ya tidak sama, gitu, ya. Oke, baik, yang selanjutnya adalah kita batasi dulu, ya. Oke, yang kedua adalah penjumlahan vektor. Oke, penjumlahan vektor ini ada beberapa cara, dan segitiga, jajaran genjang, dan poligon. Penjumlahan vektor, yaitu dengan yang pertama kita bahas adalah dengan segitiga, ya. Oke, contohnya misal, oke, ini ada dua vektor. Ini vektor A, ya. Lalu yang kedua adalah ini vektor B. Oke, penjumlahan. Jadi yang namanya penjumlahan kalau misalkan dalam bentuk gambar itu kita bisa lakukan seperti ini. Jadi kita buat garis vektor A. Oke. Nah, lalu untuk menambahkan B-nya, berarti pangkalnya dari sini ketemu pangkalnya.
Oke. Oke, nah ini vektor B. Oke. Ini A, ya, ini B. Nah, lalu mana jawabannya untuk A, vektor A ditambah vektor B? Berarti dari ujung B ini ya menuju kenapa nggak merah? Oke. Nah, jadi dari ujung B ini lurus. Nah, ke sini. Ini adalah vektor A ditambah vektor B. Begitu. Itu ya, itu untuk cara yang segitiga ya. Untuk cara yang kedua yaitu jajaran genjang. Ya, jajaran genjang. Ini kita buat dulu. Ya. Oke. Oke, masih sama, boleh deh. Ini vektor A, lalu boleh ke sana. Oke, lurus. Ini vektor B. Oke, untuk jajaran genjang itu pangkal ketemu pangkal, ya. Jadi caranya menambahkannya seperti ini. Ini vektor B. Nah, jadi pangkalnya A ini nanti ketemu dengan pangkalnya B, gitu. Jadi nanti pangkal ketemu pangkal seperti ini. Oke, ini vektor A, ini B. Nah, lalu bagaimana cara menjumlahkannya? Maka dibuat jajaran genjang yang sama dengan vektor B. Merah. Oke. Oke, ini sejajar dengan vektor A. Oke, lalu kita kasih ini garis putus-putus ya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah bayangan, sehingga apa namanya, jadi hasilnya itu adalah dari ujung sini ke pangkal ya, nggak lurus. Nah, oke, ini panjang vektor A ditambah vektor B. Oke, begitu ya untuk cara jajaran genjang. Oke, lanjut ya. Oke, untuk yang cara poligon, geserin dulu dikit. Oke. Cara poligon itu biasanya berarti vektornya banyak, lebih dari 2 ya. Oke, kita kasih contoh ya satu-satu. Untuk ada contohnya, ada 4 vektor. Misalkan vektor yang pertama itu adalah posisi seperti ini, sama ini vektor A misal. Oke, untuk ini vektor B. Oke, lalu warna apa ya? Oh, kuning deh, kuning. Oke, ini vektor C, vektor C. Oke, birunya enggak. Oke, satu lagi hijau. Hijau udah. Oke, oh, pink belum. Oke,
satu lagi ke bawah deh. Oke, ini vektor B. Oke, kita gambar dari A dulu ya. Jadi A ditambah B ditambah C tambah D. Oke, jadi vektor A. Oke, ini A ditambah ujung A ini, pangkal B nya di ujung A. Oke, di sini nah, ditambahin seperti itu. Nah, begini, ini vektor B. Oke, lalu kita tambahkan vektor C, berarti di ujung vektor B ini pangkal C nya. Oke, arahnya sini samain. Oke, ini vektor C. Oke, lalu untuk D nya berarti di pangkal D nya berada di ujung C. Nah, di sini. Oke, nah jadi berapa panjang di vektor A tambah B tambah C tambah D ya, ini vektor D. Oke, nah jadi panjangnya adalah dari pangkal A sampai ke ujung D. Nah, dari sini ya, oke, sampai ke ujung D. Nah, ini adalah panjang vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Oke, begitu ya. Oke, lanjut, kita akan langsung ke contohnya dalam penghitungan penambahan atau penjumlahan vektor. Oke, contoh soal deh ya, supaya enak nanti paham contoh soalnya ya. Oke, misalkan nomor 1 diketahui vektor A itu 2i plus 3j plus 4k, vektor B itu 3i min j plus 2k. Oke, ini berapa vektor A ditambah vektor B? Ya, tinggal langsung ditambahkan aja atasnya ya, I dengan I, J tambah J, K dengan K, atau bisa ditulis seperti ini, kita bentuk matriks ya. Jadi 2 3 4 berarti 2 3 4 ya. Lalu ditambah 3, ini min 1 ya, min 1 2. Oke, 2 tambah 3 5, 3 ditambah min 1 berarti 3 dikurang 1 adalah 2, 4 tambah 2 adalah 6 gitu. Lanjut ke pengurangan vektor ya. Nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Oke, pengurangan vektor. Oke, misalkan kita ada vektor A ya, ada vektor A, ini vektor A, lalu satu lagi adalah vektor B. Oke, ini vektor B. Nah, kalau misalkan ditambah ya, kalau A tadi vektor A ditambah vektor B itu gampang ya, tinggal ditambahkan saja ya, gambarnya seperti ini. Ini ke bawah ya. Jadi A, ini vektor A ya. Oke, lalu
pangkal B nya di ujung A. Oke. Oke, ini kalau ditambah. Oke, ini vektor B. Nah, jadi nanti hasilnya adalah dari ujung A, dari ujung A, dari ujung A, dari pangkal A, sorry, dari pangkal A ke ujung B. Nah, jadi ini A, vektor A plus vektor B. Lalu bagaimana dengan ketika ditanya berapa vektor A dikurang vektor B? Oke, kita kembali ke gambar vektor B nya. Ini kan vektor B, jadi ketika min B berarti lawannya berarah, berarti ke bawah. Nah, ini berarti vektor min B, begitu. Nah, jadi gimana cara menggambarnya? Cara menggambarnya kita gambar dulu vektor A nya. Oke, nah sekarang ini vektor A, ya, ini vektor A, lalu nah berarti kan min B yang ini dibalik, kan berarti pangkal A nya di ujung pangkal B nya di ujung A maksudnya, gitu ya. Berarti dari sini ke bawah. Oke, nah ke arahnya begini. Oke, ini vektor min B, sorry, minnya kecil, gitu ya. Nah, ini jadi hasilnya adalah dari pangkal A ke ujung B. Nah, jadi ini adalah vektor A min vektor B, gitu. Nah, untuk contoh soalnya seperti apa? Ya kita samain aja dulu deh contoh soalnya yang di atas deh, nggak apa-apa ya. Nah, misalkan yang ini nih, ya, yang ini diketahui sama. Jadi kalau misalkan vektor A dikurang vektor B itu sama saja, berarti A nya berapa? 2, 3, 4 dikurang vektor B nya adalah 3 min 1, 2. Oke, jadi kita tinggal 1, 1, 2 dikurang 3 min. Oke, min 1, 3 dikurang min 1 jadi plus kan? Ya, min ketemu min jadi plus, jadi 3 tambah 1, 4, 4 dikurang 2, 2. Oke, hasilnya ini. Begitu ya, paham ya? Oke. Baik, langsung kita menuju ke materi berikutnya adalah perkalian skalar dengan vektor. Ya. Nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Oke. Perkalian skalar dengan vektor. Apa itu skalar? Ya, skalar itu adalah semua bilangan kecuali 0, ya. Semua bilangan kecuali 0 namanya skalar. Oke, misalkan seperti ini ya. Misalkan ada vektor. Oke. Contohnya ini panjang satu vektor A. Nah, segini. Ini adalah satu panjang vektor A. Lalu nanti ada gambar lagi, misalkan seperti ini. Nah, diketahui panjang vektor A nya segini, ya. Jadi ini ada 3 kalinya dari vektor A, gitu. Nah, makanya ini berarti kan 3 kali A, gitu. Nah, jadi ini panjangnya adalah 3 vektor A, kayak begitu. Atau beginilah, contoh lagi begini. Ada satu vektor, oke, ini
panjang satuannya. Oke, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, panjang vektor A ke B itu disebut dengan vektor A. Ya, ini ke sini itu disebut dengan vektor A. Gitu. Jadi kalau misalkan ada vektor apa namanya kalau misalkan 2 kali vektor A. Nah, berarti kan 2 kali lompat ya kan? Dari A ke B, B ke C 2 kali, berarti itu sama saja vektor AC. Dari A ke C. Gitu. Atau misalkan apa panjang vektor 4A? Oke, berarti 4 kali dia. 1, 2, 3, 4. Berarti dari A ke E, berarti vektor A E, begitu ya. Atau bisa juga seperti ini, panjang AC. Oke, vektor AC itu misalkan berbanding BE. Oke, AC berapa? AC itu kan 2, 1, 2. Berarti 2 banding BE 1, 2, 3. Berarti 2 banding 3. Atau model seperti ini, vektor AB ya berbanding vektor BF. Oke, AB kan 1 ya. Itu sama dengan 1, BF nya 1, 2, 3, 4. 1 banding 4. Begitu. Nah, lalu untuk contoh soalnya ya, contoh soal deh ya, misalkan diketahui vektor A itu misalkan 5i plus 2j ya min 3k. Oke, nah berapa nilai 2 vektor A? Berarti semua dikali 2 aja. 2 kali 5 ya 10i ya. Jadi 2 kali 2 jadi plus 4c ya min 6k. Nah, begitu saja, gampang kan? Nah, lalu bagaimana kalau vektor dengan vektor ya? Oke. Ya, perkalian vektornya. Oke, langsung aja contoh dia. Contoh misalkan vektor A diketahui 3i min 2j plus 5k. Lalu B nya itu min i plus 2j plus 3k. Lalu ditanya berapa vektor A dikali vektor B. Oke, nah itu tinggal dikali aja i dengan i, j kali j, k kali k. Jadi ini 3 kali min 1 min 3, min 2 kali 2 min 4, 5 kali 3 plus 5, 15. Min 3 dikurang 4 min 7, min 7 ditambah 15, itu adalah 8. Begitu ya. Oke, kalau silakan diulang-ulang kalau misalkan ada yang belum mengerti. Kalau yang sudah silahkan dikerjakan soalnya ya. Oke, soal nomor 1. Oh, ini diketahui. Oke, diketahui vektor P itu sama dengan 3i min 4j plus 2k. Lalu vektor Q itu min i
plus 2J min 3K vektor R 2I min 2J plus 3K. Oke, ditanyakan ya, nomor 1, apa penjumlahan vektor P plus vektor Q ya. B, vektor Q dikurang vektor P. C, vektor P dikali vektor R. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.